Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, salam kenal semuanya. Saya Kamila Muna, biasanya dipanggil Mila. Sekarang S2 Fisika ITB dan semester 3 mau masuk semester 3. Dari TK ya sebenarnya, dari TK sampai SMA, itu saya pendidikannya ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Mungkin kalau yang nggak tahu Wonosobo, Dieng, Dataran Tinggi Dieng mungkin tahu ya. Nah, saya di sana. Jadi wong deso gitu ya. Bukan termasuk daerah afirmasi, tapi ya hidupnya di desa gitu. Terus S1-nya di Fisika UGM saat itu, beasiswa bidik misi, sampai lulusnya 2021, lalu bekerja selama 2 tahun. Sebenarnya rencananya 1,5 tahun aja ya. Tapi ternyata di pendaftaran LPDP yang pertama itu tidak lolos di tes substansinya. Nah, jadi tetap lanjut kerja gitu. Saat ini jadi mahasiswa di Fisika ITB, terus juga santri di Rumah Quran Khairul Ummah. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin pengen tinggalnya asrama, bisa ya, promosi dikit. Itu emang rumah Qurannya khusus anak-anak pasca sarjana gitu. Jadi bisa anak S2 atau anak S3 gitu. Sama ada organisasi Kamil, kalau di ITB, Kamil Pasca Sarjana ITB. Nah, di sana jadi kepala Departemen Kemuslimahan. Tuh. Nah, karena tadi LPDP-nya nggak lolos ya di tahun 2022 tahap satu, jadi coba lagi di tahap keduanya, dan alhamdulillah lolos saat itu, dan ikut persiapan keberangkatan Angkatan 210, namanya Asa Asih. Kenapa sih dulu nggak lolos gitu ya di tahap pertama? Nah, ini kan waktu tidak lolos terus saya email ke tiket bantuan, menanyakan lah ya untuk bukan mau protes tapi itu mau introspeksi. Kira-kira salahnya di mana biar waktu daftar lagi tuh bisa diperbaiki dan bisa diterima gitu. Ternyata dikasih tahu nih nilai akhirnya saat itu ya saya 896,63 dan alasannya tidak diterima adalah tidak direkomendasikan tim penilai. Nah, terus saya tanya lagi kan, passing grade-nya tuh sebenarnya berapa sih untuk saya waktu itu daftar beasiswa prasejahtera, jadi afirmasi prasejahtera, dan ternyata passing grade-nya itu 790-an. Nah, saya kan nilainya lebih tinggi tuh dari passing grade, tapi karena tidak direkomendasikan oleh tim penilai, alias oleh interviewer, jadi tetap tidak diterima gitu. Nah, lalu saya pikir-pikir lagi ya, kira-kira kenapa sih si interviewer ini tidak merekomendasikan saya. Nah, mungkin ada di kendala teknis waktu itu, karena saya di rumah saat itu ya. Terus karena sinyalnya kurang baik. Jadi saat itu sinyalnya sempat gak bagus, video saya nge-freeze. Terus juga perangkatnya kurang memadai waktu itu. Sempat laptopnya itu mati di tengah wawancara. Kayaknya mungkin kabel casnya itu kecabut gitu loh. Waktu disuruh muterin kan saat wawancara disuruh liatin ruangannya kan kosong atau tidak. Nah, itu mungkin kecabut terus mati di tengah-tengah, saya langsung pakai HP gitu. Meskipun udah gercep, tetap aja ya. Mungkin di pandangan pewawancara tuh kayak, ini nggak niat banget sih, niat nggak ya wawancaranya gitu mungkin ya salah satunya. Dan waktu itu rada sore, jadi mungkin juga kayak pewawancaranya udah capek gitu. Udah capek malah ini nge-freeze, malah ada aja kendalanya gitu. Nah, udah kayak gitu kan pasti kitanya juga panik ya. Jadi saat menjawab pertanyaan mungkin kurang bagus juga begitu. Nah, akhirnya diperbaiki di tahap yang kedua. Mungkin ini tips-tips lulus ya. Sebenarnya tadi juga udah banyak disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Ya ini melengkapi mungkin ya. Yang pertama, niatnya harus tegas menurut saya. Maksudnya daftar LPDP ini buat apa? Kan ada juga yang cuma coba-coba atau cuma mau lanjut S2, lanjut S3 atau emang benar-benar ke depannya tuh oh aku pengen kontribusi ini, pengen kontribusi itu gitu. Jadi kalau niatnya udah tegas, udah baik, insya Allah usahanya tuh makin lebih-lebih gitu. Terus yang kedua dicicil persiapannya karena dokumennya banyak ya. Kan di sini udah lulus administrasi nih kayaknya. Dokumennya banyak banget, jadi harus dicicil jawaban-jawabannya juga. Nggak bisa tuh kayak sehari selesai gitu. Terus yang ketiga, ikut webinar-webinar soal LPDP, karena kan meskipun kita udah baca seluruh user manual, terus
buku pedomannya, tetap ada aja yang kita pertanyakan gitu. Nah, dengan ikut webinar-webinar tuh pertanyaan-pertanyaan kita dan tips-tipsnya sering kita dapetin gitu. Terus yang keempat, optimalkan setiap tahap seleksi. Jadi belajar dulu sebelum tes. Misal ini mau tes bakat skolastik ya. Meskipun mungkin aku pernah kok lolos TPA gitu. Tapi kan kayaknya otaknya tuh perlu dipancing-pancing lagi gitu ya. Jadi belajar sih, perlu belajar. Terus yang kelima, minta review esai LPDP ke orang-orang yang berpengalaman. Eh, ini pasti udah dilewatin ya berarti. Yang keenam, mock up interview beberapa kali, nggak cuma sekali. Dan kayak mock up interviewnya tuh kita coba juga, oh dengan perangkat kita, dengan sinyal kita itu bagus nggak buat wawancara gitu. Kalau udah baik, ya bisa dipakai. Kalau enggak, coba di mock up yang lain, pinjem laptop teman misalkan, atau pindah ke coworking space atau kemana yang sinyalnya itu bagus. Terus yang ketujuh, pastikan perangkat dan sinyalnya baik. Dia terus yang ke-8, jangan lupa doa, perbanyak ibadah, minta restu orang tua sama tawakal. Soalnya mungkin usahanya memang udah lebih-lebih gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin teman-temannya juga lebih-lebih usahanya gitu. Jadi usaha dari segala sisi bisa kita upayakan. Dan yang ke-9, mungkin kalau di sini teman-teman ada yang belum daftar ya, atau masih sekolah, atau masih S1-nya belum lulus gitu, perbanyak pengalaman aja karena CV LPDP itu selengkap itu gitu. Bahkan dari SD, prestasinya apa, pengalaman organisasinya apa, itu ada semua. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau dilihat dari pengalamannya Mbak Mila tadi, nilai di atas passing grade bahkan jauh ya, jauh di atas passing grade itu kan 800 berapa? 860 tadi ya, Mil ya? Iya, 860-an sekitar kan? itu. eh Mm-mm. Passing grade-nya 790-an, ternyata nggak lolos. Dan alasannya tadi tidak direkomendasikan oleh interviewer. Nah ini tadi hal kayak gini kan banyak faktor. Kalau tadi Mbak Mila mungkin karena eh, kendala teknis. Ada juga mungkin karena attitude. Mm-mm. Mungkin ya, mungkin juga ada attitude yang kurang tepat sehingga eh, ada pewawancara yang atau interviewer yang dia tidak berkenan gitu dengan itu, walaupun mungkin nilainya eh, tinggi gitu. Nah, itu tahun berapa, Mil? Tadi tahun berapa kamu seleksinya yang itu? 2022 tahap satu. Oh, Tapi dulu. katanya sekarang Kalau naik sekarang, sih passing grade-nya. iya, dan mungkin sekarang sudah masuk di Ribu matrix ya. sekarang. Iya, sudah masuk di matrix ya mungkin ya. Jadi misalnya apa namanya, kayaknya mungkin akan jarang terjadi nilai di atas passing grade tapi nggak lulus ya kalau sekarang ya, karena mungkin kayak bagian tadi respon terhadap reviewer dan lain-lain dia sudah masuk di matriks penilaiannya gitu ya, jadi mungkin akan jarang ditemukan hal-hal yang kayak tadi itu, tapi ternyata ada ya nilai di atas passing grade dia nggak lulus gitu. Ada juga sempat yang di LPDP itu dia sudah lulus, tapi begitu ditrace di sosial media itu dia punya kasus ternyata. Itu dibatalkan kelulusannya ya. Mas William kayaknya pernah Ya cerita juga betul ke saya betul. itu. Ya Mas ya? Ada background check jadinya. Iya.